harus benar-benar si klien ini mengenal wedding organizer-nya seperti apa, bagaimana alamatnya di mana. Jangan cuman di sosmed aja. Oke kawan-kawan, welcome back di Sekata TV. Kali ini kita bakal kedatangan tamu dari RH Wedding Planner. Oke, dengan Kak Risma. Kenapa Kak? Teteh atau Kak ya? Halo. Kakak, teteh. Boleh kakak, boleh teteh, boleh. Atau ibu? Neng boleh. Jangan ibu, karena kalau di luar kalau saya anak gadis. Oke, Kita manggilnya kakak aja. Kakak Oke. aja. Jadi Kak Risma ini adalah dari perwakilan Ownernya, dari RH. ownernya Owner RH Wedding Planner. Siapa yang nggak tahu RH di Tasik? Iya, paling tenar lah ya. Masya Allah. Mana-mana Ownernya RH. cantik, ramah ya kan? Karena mau acara apa aja bisa ya di RH. Bisa. Nah, gini jadi kita tuh pengen tahu jadi sejarah awalnya RH gitu. RH berdirinya sekitar tahun 2015 akhir. Cuman mungkin first projectnya itu sekitar tahun 2016. Oh ya. Kayak gitu. Apa ya alasannya kenapa? Karena sebelumnya aku pernah kerja, bukan pernah kerja ya. Sebelumnya saya tuh kerja di salah satu wedding organizer di Tasik juga. Ownernya adalah saya sebutin jangan ya. Jangan ya. Terserah. Pokoknya salah satu perusahaan di Tasikmalaya dan saya pegang sebagai leadernya. Dan ternyata mungkin intinya adalah dari saudara saya sendiri yang pengen wedding digarap oleh saya sendiri. Gitu sih intinya ya. Jadi awalnya nggak sengaja gitu ya. Sebetulnya tanpa kesengajaan gitu. Berlanjut, alhamdulillah. Kalau wedding kan mau to mood ya, kabarnya itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri. RH tuh apa singkatan ya? Singkatan dari nama saya sendiri. Oh, berarti narsis itu ya. Narsis. Kadang nama itu kan jadi hokinya orang tuh kan beda-beda ya. Ada Saya yang kira dari tuh nama- awalnya RH tuh rumah hias. Nggak, rumah hitam banyak gitu. banyak orang yang ngira RH itu adalah skincare. Oh iya. Oh, iya. Iya, baru nggak ya? Iya, oke. Iya, karena gitu sensor A. tapi sebetulnya itu adalah singkatan dari nama saya sendiri, Risma Hidayanti. Saya orangnya simple. Saya nggak suka yang ribet dan nggak mau mikir ini namanya apa ini projectnya. Jadi akhirnya ya udahlah singkatan aja lah, inisial biar lebih dikenal sama orang gitu ya. Biar lebih cepat dikenal. Oh iya, RH identik sama Risma Hidayanti. Itu aja sih, simple kan? Simple lah. Judul juga kan harus simple, kadang simple ya. Dari nama kebanyakan sih emang dari nama tuh disingkat-singkat tapi jadi hoki loh teh. Bener tuh. Iya, mungkin ya. Alhamdulillah ya. Sekarang yang kerja nih di Tata ya. Ada berapa? Sekitar 15 Kemarin orang. Ada pengurangan nggak? Kan PPKM nih, PPKM. Ada pengurangan nggak sih? Kalau aku sistemnya tidak dikurangi ya. Kasihan kan mana PPKM, kita juga memang kena imbas kalau PPKM, tapi di rolling. Jadi biar yang ini kebagian bulan ini, bulan depan siapa lagi yang belum kebagian gitu. Jadi semuanya adil. Iya, gitu. sih itu. Oh, jadi sistemnya Jiwa tuh ownernya ya, project keren ya. Iya. Project. Jadi Iya. nggak ada ikatan ya. Ada Ik- apa enggak yang 15? ikat ada mereka Kontrak adalah ya? kru tetap. Kru tetap ya, kru tetap, dan saya berusaha untuk tetap adil, untuk di rolling yang ini kebagian bulan ini, yang itu kebagian bulan itu gitu. Jadi terus-terusan. Dan alhamdulillah meskipun PPKM setiap bulan kita ada wedding. Oke. Ya meskipun hanya akad nikah aja atau wedding Sekarang intimate. pasti gitu ya. Pasti kebanyakan akan nikahan ngelihat di berita di mana-mana juga kan. Jadi wedding tuh resepsi ya? Digadain ya? Kalau resepsi belum sih, Oke. karena kalau resepsi kan identiknya ke seperti 700 orang ke atas gitu ya untuk tamu undangannya. Kalau di intimate wedding kan sekitar 200 orang cukup gitu. Kalau PPKM masih. Tapi Kalau emang sekarang RH tuh khusus wedding atau bisa jasa-jasa? enggak. Kita tingkeban, tahu tingkeban? Apa itu? 7 bulanan. Oh, 7 bulanan. Iya, pengajian dan 7 bulanan kita bisa, ulang tahun juga, apalagi ya, Hitanan bisa, party bisa, hitanan bisa.
Oh, jadi semuanya bisa tuh sama RH, bisa Iya. kalau Jadi misalkan kalau yang mau ya. misalnya Jadi kalau peminatan mau booking boleh. nih dari mulai siraman dari mulai engagement, siraman, akad nikah, resepsi, terus nantinya kalau sudah hamil nih 4 Hamil, bulanan, 7 apa. bulanan, Bisa, iya kan, ulang ya. tahun anak terus aja booking sama RH gitu dari awal booking gitu. Jadi all in kontrak ya. Bener. Kalau di RH ada paketannya nggak sih? Oh ada, setiap WO itu ada. Ada ya. Dari yang paling Range harga ya. yang Range paling harga. minimal. Range harga itu minimal 30 juta kalau di RH, tapi kita sebenarnya bisa custom package. Kalau custom package itu klien itu bisa pesen, maksudnya bisa request sesuai dengan keinginan klien. Jadi aku pengennya vendornya dari ini, aku vendornya dari ini, dekornya dari ini, musiknya dari ini gitu bisa. Jadi lebih Custom fleksibel lah. sih, custom. Itu 30 juta tuh udah sama Udah all in tapi belum sama catering. Oh, udah sama catering. Ayo, ada yang berminat? Ada yang berminat bisa langsung dihubungi nih. Ada. Mulai dari 30 juta Mau hari 2 gini. kali, 3 kali? 2021 loh 30 Saya baru pertama kali, belum pertama kali juga. Oh gitu. Iya, saya masih polos. Pol. Kelihatan dari wajah ya nggak bisa ditipu ya. Iya, betul. Nah, kan- Apalagi orang WO tuh nggak bisa ditipu, kelihatan. Itu dari kerutan-kerutan. Anda kenapa ketawa, Pak? Nah ini kan Teteh itu kan dari 2015 lah ya. 2015 berdiri sampai mungkin 2021 6 tahun lah. Nah pasti ada tuh ada klien yang unik gitu lah. Mungkin itu dari Ada yang berkesan sekali gitu. mungkin itu dari keribetan cara mengaturnya atau misalnya Atau yang apalah, banyak gitu. apa? Banyak request tapi apa apa gitu. Ada nggak? Ada ya pasti. Yang berkesan lah. Banyak, Bang. Pasti lah Ya, gitu. soalnya kan gini ya. Jadi kalau menurut saya rezeki setiap orang beda-beda. Rezeki setiap klien beda-beda. Sifatnya pun beda-beda. Dan kalau mau wedding itu cobaannya pun beda-beda. Kerasakan dulu mau nikah. Udah Gimana nikah sih? belum? Udah dong. Gimana Oh, sih udah. nikahnya gimana sih? Saya kira belum. Aku udah dong. Udah anak 2. Gimana sih nikah? Makasih ya. Oke, nah itu. Dulu Ica juga priwetnya sama aku kan ya? Iya, benar. Tapi waktu masih di perusahaan yang pertama. lama. Belum di RH. Aku kan 2012. 2012. Nah, saya sudah berkecimpung di dunia wedding sebelum tahun 2012. Sebelum RH berdiri. Kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi apa tadi? Ada pengalaman berkesan. Oke, untuk klien kita kan nggak mungkin ya buka semuanya di sini. Cuman yang jelas untuk klien sifatnya beda-beda. Ada yang CPP-nya, calon pengantin pria. Iya. Kalau CPW calon pengantin wanita. Nah, itu kadang dua-duanya beda. Yang satu pengen A, yang satu pengen B. Terus kadang ke pengantinnya udah kompak, orang tuanya beda. Kadang orang tuanya sama pengantin kompak, besannya yang beda. Terus kadang semuanya kompak, ada selentingan dari kanan kiri. Itu tuh selalu ada. Nah, bagaimana caranya WO menjadi penengah agar acara tetap lancar, semuanya bisa dalam satu kesatuan untuk acara support ke acara kayak gitu sih. Kalau unik, memang unik. Saya mengalami berbagai macam Yang paling klien. berkesan gitu Teh. Jadi misalnya kayak gini. Oh ini udah mau hari H tapi si mempelai prianya ada masalah apa? Yang paling berkesan tapi pasti ada lah ya. Ada. Disensor namanya Hamil Pin satu, ya. saya nggak pasti. Jangan mancing-mancing Anda. Ada salah satu klien kami, dan mungkin bukan klien kami aja ya, ada beberapa klien juga yang lain, tapi yang saya alami yang paling unik adalah H-1 bahwa si klien si CPP-nya ini bilang WA ke saya, "Teh, mohon maaf wedding besok nggak jadi." H-1. Saya itu baru selesai acara siraman Sama di Perempuan. di perempuan gitu. Akhirnya saya kaget kan, karena sebelumnya memang keluarganya tertutup, menutupi gitu. Ini ada apa? Saya tidak Dari awal terlalu kayak gitu. Nah setelah itu saya kaget kan, loh kok ujuk-ujuk ada WA seperti ini? Saya harus seperti apa ini? Akhirnya saya klarifikasikan ke CPW-nya, ke keluarganya.
ini kenapa seperti ini gitu ya, tentunya dengan sikap yang baik ya. Iya, Jadi biar keduanya nggak jadi ada permusuhan atau apa Ada konflik gitu ya? jangan sampai ada konflik. Nah WO harus bisa meredam seperti itu kan dengan waktu yang amat sangat singkat, H-1 loh gitu. Ya, Nah besok akan Benar-benar nikah. itu mah berkesan banget untuk semua. Iya. Shock gitu, bikin shock Tapi semua itu orang. shock terapi bagi aku, dan alhamdulillah itu menjadi pembelajaran banget buat aku gimana caranya menghadapi klien yang memang namanya apa ya, emosinya itu Ya, emang Naik turun, gitu kayak ya. gitu. Terus Emang emang dia kan uji nikah, lah ya. emang nikah tuh ada aja gitu ya. Emosinya Berantemnya, ya. ada yang berantem malamnya berantem. Berarti nanti kalau saya Coba Anda mau merasakan? saya kalau mau nikah saya lebih baik tidur ya. Bukannya Anda Tidur. sudah 3 kali? Coba Anda jangan berbohong kepada pakar wedding. Sudah kelihatan dari muka gitu ya. Dari kerutan-kerutan wajah sudah terlihat. Nah, sama satu Itu lagi. sih yang unik. Ya. Paling kalau yang selebihnya alhamdulillah sih kebanyakan soleh ya, soleh dan Alhamdulillah. soleha. Selama masih bisa kita handle ya kita lancar aja. Dan biasanya kalau kliennya ribet nih dari awal konsul ke kita udah ribet segala macam ribet gitu ya, banyak request. Bukan kita tidak mau bukan kita tidak mau memenuhi keinginannya, tapi kita berusaha untuk memenuhi keinginannya. Bagaimana caranya? Cuman kalau terlalu teing makan ya Lalu jadi kita juga mikir gimana ini caranya gitu biar kliennya tetap nyaman dan kita acara tetap lancar. Itu banyak. banyak Kan suka biasa dukanya, kan ya, banyak pengen banget harga ya. yang murah banget tapi hasilnya mewah gitu. Ibu piraku atuh ngadekor ku abi ditempelkeun hiji-hiji. Nah, tadi kan ada bicara nih pengen apa? Ada banyak klien yang pengen harga murah tapi acara yang mewah. Nah, pasti gini kan tadi udah pengalaman sampai 6 tahun. Ada nggak tip and triknya gitu? Kalau saya sih semuanya kembalikan ke budget dan saya bicarakan ke vendor ini bagaimana caranya biar hasilnya tetap bagus gitu ya meskipun dengan budget seperti ini gitu sih. Semuanya bisa dibicarakan. Kalau Sunda mah asal ada bahasa apa sih istilahnya? Hey naon hey. Bahasa Aya Sunda tuh bahasa, banyak pisan. Jadi asal apa aya bahasa bahasanya? gitu Asal ya. aya bahasa. Mm-mm. Jadi penting banget ya teh kalau misalnya Kan emang harus membuka. Asal pasangan. ngobrol ya. aja gitu. Nah, kayak ada pasangan berarti saya jadi pasangan misalnya mau nikah. Jadi itu harus terbuka banget nih. Iya, dari iya, hal semuanya budget, harus terbuka. dari hal keinginan pihak perempuan sama wanita tuh harus benar-benar terbuka. Iya, kenapa Bapak melihatnya? Bukan sama wanita. Sorry. Tapi kan emang Pria sama kalau wanita. mau nikah terus kita kan pilih weddingnya ya, WO-nya nih kan. Pasti udah ada antar keluarga kan, jadi tinggal pilih WO nih teh. Iya. Ini tapi kadang ada yang emang udah tertutup, kadang laki-lakinya Terserah. terima jadi deh. Nah, gitu kan. kadang ada banyak. Pas saya ujung-ujungnya mah vendornya masalah. pengen ini deh gitu. Nah, suka dukanya teh ada bekerja sama vendor misalnya. Selama berapa, 6 tahun ya teh? 6 tahun kan? Lebih mungkin ya, karena Oh, sebelum iya, RH lebih. saya pernah RH-nya tuh baru 6 tahun ya teh. Ah. Apa sih suka dukanya kenal nih sama vendor ini? Terus ada nggak vendor dari luar Tasik misalnya gitu? banyak. Alhamdulillah selama di wedding vendor yang saya kenal sudah banyak gitu ya. Mohon maaf, bukan saya sombong. Tapi kan kalian nanya. Iya. Jadi pengen Jadi tahu saya ya. kita Jadi pengen tahu harus gitu. nanti ada yang nanya-nanya, oh iya RH tuh ya gitu kan. Oke, vendor dari luar kota banyak, dari dalam kota apalagi, dan sifat vendor macem-macem, gimana orangnya juga. Kita harus bisa menjadi sebagai penengah antara klien dan vendor. Nah, bagaimana caranya komunikasi klien dan vendor biar tetap enak juga dengan WO juga. Vendor ke WO, klien ke WO, WO ke vendor, WO ke klien. Nah, itu benar-benar harus kita salah satunya adalah harus cerdas mungkin ya. Tuntutannya harus cerdas sih, karena kalau lola ya susah ya. Jadi harus Komunikasinya menyesuaikan. benar-benar harus menyesuaikan. Vendor yang baik-baik banget banyak, sampai kayak kita itu udah berasa jadi saudara gitu sama adik-adiknya, sama mamahnya, padahal cuman urusan kerjaan kan awalnya. Akhirnya sama adik-adiknya, sama orang tuanya, sama istrinya atau sama suaminya itu udah kayak adik kakak.
Terus ada juga vendor yang jutek ada. Cuma urusan kerja Sebutunya, ya udah. sebutunya jadi Cuman hanya kerjaan udah. Kadang di kerjaan juga aduh kok kenapa ya kerja sama dengan vendor ini gak nyaman. Cuman ya gimana caranya WO tetap bisa bersikap baik dengan vendor tersebut. Karena kan kalau di wedding kita ketemu vendor pasti manjang ya. Iya. Gitu. Ketemu lagi. Continue ya, Iya. terus gitu. Takutnya ketemu lagi dengan vendor ini ya kita harus bisa menyesuaikan diri gitu. Kalau sama klien istilahnya kita ketemunya cuma sekali gitu. Kalau ternyata ada adanya, kakaknya berarti itu repeat order. Ya, benar. Gitu ya. Ya, sama ini kan tadi Teteh bilang ada vendor dari luar kota. Ah. Berarti kan otomatis ada klien dari luar kota nih. Oh, iya. Nah, yang saya tahu kan di luar kota tuh banyak ada public figure atau misalnya orang-orang yang berpengaruh. Nah, ada nggak sih di yang memakai jasa gitu, ya, yang memakai gitu jasa ya. itu. Aduh. Ya mungkin sekalian ikut. Ada. Ada tolong ya Ada, luar kota yang di alhamdulillah. Jakarta, di Bandung, di mana-mana, di Bali bisa ya Teh? Ya bisa. Bisa. Bisa banget RH bisa seluruh Indonesia. Bisa. Jadi mau prawedding di Bali, akan di Bali Bisa. Nah, bisa Mau di dong. London ya boleh Masa Melbourne jalan-jalan boleh. kaki. Saya lihatnya di London sih. Amin amin. Siapa tahu rezekinya ya. Ya, amin. Nah Cari kalau calonnya dulu ya. cari Itu calonnya yang dulu. susah tuh itu Teh. Itu kalau WO gampang ya. Ada Teteh. Kenapa ketawa Pak? Yang susah tuh nyarinya Teh. Nyarinya ya gitu. Nah kalau vendor luar kota alhamdulillah ada beberapa yang kenal baik, bahkan kita amat sangat baik dan sangat dekat gitu. Di luar kota di Bandung ada saya sebutin vendornya. Ada kita dekat sama Intan Dewangga juga. Kalau Intan Dewangga adalah salah satu sanggar seni Sunda gitu ya. Nah untuk seperti upacara adat Oh gitu. iya, kayak lengser gitu ya. kayak lengser kayak gitu, Tingkeban dipandunya oleh Intan Dewangga juga bagus. Nah di Tasik juga banyak vendor-vendor yang kayak gitu, cuman kan kita apa namanya yang di luar kota ya otomatis beda ya, kita ketemunya jarang tapi komunikasi intens gitu. Kalau job di luar kota saya pernah di Jakarta untuk pegang engagement Siti Barriah. Gimana nyanyiin itu? Ayo mikir. Tahu lagunya lupa Ya, gitu. tapi tahu lah. Siapa yang nggak tahu Tapi sih pernah Barriah. pernah lihat di Instagramnya loh. Oh, Terus siapa sih ya. Jaskia God? Jaskia God. Iya, Yang nah soundtrack ya. setelah itu Tingkebannya Saskia Gotik. Nah, aku Oh. pernah Kalau lihat itu tuh di Cikarang. Instagramnya. Cikarang. Di Cikarang. Tuh kan. Tuh, berarti Artis-artis itu artis yang- aja udah pakai RH. Masa kalian Jadi kalau yang mau nikah, sunatan, tolong. Tunggu dulu, ada satu lagi. siapa lagi coba nih banyak banget bener aduh. Ada Janita Janet. Jadi dari mulai siraman, akad nikah dan resepsi kita pegang. Keren ya tuh. Gitu. Berarti kalau Teteh keluar kota itu emang waktunya pure di sana gitu. Iya, kita nginep di sana. Satu tim semuanya dibawa ke sana. Seru ya berarti ya. Betul, seru Bikin banget, liburan pengalamannya ya. banyak dan kita kenal banyak vendor luar kota. Vendor-vendor hebat, alhamdulillah, mudah-mudahan ke bawah hebat. Amin, 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 amin tuh. Artis-artis aja pakai RH loh. Biasanya berapa lama tuh Teh? Kak? Tergantung ya, biasanya. minimal 2 hari ya. Kalau acaranya hanya 1 hari seperti kayak Tingkeban, lalu untuk engagement itu kita 2 malam gitu. Kalau acaranya 2 hari berarti sekitar 3 malam. Gitu, untuk preparation segala macam. Langsung Teteh yang pegangnya kalau misalnya luar kota. Iya, kalau luar kota saya yang pegang. Bukan hanya public figure ya, tapi untuk klien yang maksudnya yang biasa itu kita pegang sendiri langsung gitu. Teteh, kan aku ngeliat nih ya, ada wedding organizer sama wedding planner. Mm-mm. Itu sama nggak sih? Sama aja sebetulnya, tapi cara kerjanya yang berbeda gitu. Kalau wedding organizer itu dia kerjanya hanya 1 hari, paling cuman preparation aja hari sebelumnya untuk meeting gitu aja sih. Untuk technical meeting lalu hari H aja. Itu wedding organizernya yang mengorganisir di hari H. Kalau wedding planner itu dari awal perencanaan. Jadi dari mulai kliennya konsultasi, dari mulai kliennya didampingi untuk pre-wed, didampingi untuk fitting, didampingi untuk konsul ke vendor-vendor, kita bantu. Jadi itu namanya wedding planner. Tuh kan jadi tahu. Jadi all in kesannya. dari sebelum sampai hari H
Jadi wedding organizer itu ada di dalam wedding planner. Oh, Oke. jadi kalau Lebih WO luas. tuh, ya WO tuh ada di wedding planner gitu. Makanya kenapa RH saya milihnya bukan RH wedding organizer, enggak, karena saya ingin membantu klien dari awal sampai akhir acara, gitu. tuh. Kan jadi Makanya tahu ya. saya sebutnya RH wedding planner, Jadi itu karena kita RH ngeplan. Iya, dari awal. Jadi itu jadi suatu kelebihan juga buat RH ya. Jadi udah Ya. nge-cover dari awal, dari rencana menikah. Kayak saya kan rencana menikah. Mungkin dari cari jodohnya dulu bisa di planner nggak? Bisa kan cari jodoh. Asal ke Hartos. Apalagi banyak anak buah ya, hati-hati kalau ada wajah ini. Oh enggak akan dikasih. Aduh, anak buah saya cantik-cantik. Oh, apalagi cantik-cantik. Keseharusan harga, taruhlah perbandingan harga antara Tasikmalaya dengan luar kota. Oh iya, benar. perbandingan harganya. Perbandingan ada nggak? Misalnya Bekasi kalau di sama Tasikmalaya Bandung. itu kayak Teteh tadi angka 30 ya, paket yang standar. Tentunya akan berbeda dengan standar setiap kota, karena harga vendor setiap kota dengan Tasik pun beda ya. Belum lagi kalau kita berangkat dari Tasik, otomatis harus siap dengan menanggung resiko transport kita. Iya, benar. Gitu. Biasanya alhamdulillah kliennya bersedia gitu. Oke teh, transportnya berapa? Kayak gitu sih. Jadi di link harga dulu. Jadi seperti biasa di link harga kita ajukan packaging. Setelah itu di link harga request everything gitu ya, semuanya, baru kita bicarakan transportnya berapa. Untuk penginapan biasanya klien yang siapkan sendiri. Gitu aja. Ini pasti beda ya. Beda dong. Kalau Tasik kan nginep di rumah Makin sendiri. jauh, makin. Semakin kalau jauh jauh. ya, Jadi semakin Kalau kalau jauh ada kan- yang komplain-komplain tuh kok, nah di Tasik mah 30 juta, di Bandung mah 50 Nah. juta. Nah, ini Juga dia emang jawabannya. pengaruh juga dari vendor juga ya, Teh. Iya. Kayak vendor A misalnya di Tasik range harga antara 5 sampai 10, mungkin dari di Bandung luar kota beda harga yang Tapi kamu menyesuaikan. pulang Betul. ya Teh. Contoh salah satu vendor aja seperti vendor catering. Kalau di Tasik masih ada harga catering sekitar 25 lah, yang cukupan ya. Itu nggak terlalu rendah gitu. 25.000. Kalau di Bandung udah nggak ada, Ya, itu. jarang banget. Paling nasi bok yang biasa juga. Gitu. Apalagi Jakarta ya. Apalagi Jakarta udah kelihatannya. Ya kalau mesin harga menyesuaikan lah, Iya. soalnya juga klien yang di luar kota juga udah ngerti. Nah, pasti harus ngerti kan, karena emang bawa wedding plannernya di Tasik nih pasti. Tapi kadang ada nggak sih Teh yang komplain gitu, nah, mahal, kemahalan nggak gitu? Ada. Enggak sih, kalau komplain kemahalan saya belum pernah ya. Paling nawar kliennya. Wajar lah ya. Teh bisa enggak kalau kayak gini, kan semua bisa dibicarakan. Transportnya ya. Gitu. Kembali lagi asal ayah basa. Komunikasi penting ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teh, jadi kan Teteh juga udah dengan pengalaman 6 tahun, dengan pengalaman klien yang public figure lah, udah pernah Teteh dengan keluar kota kemana. Mungkin Teteh bisa ngasih tips dan trik nggak untuk cara Sini. jadi WO atau wedding planner yang sukses seperti RH nih? Banyak kan yang nonton mungkin pengen tahu cara-cara nih, yang baru pengen bikin usaha wedding planner, tips dan trik dari Teteh gimana gitu. Sebenarnya harus pengalaman yang tinggi ya, jam terbang yang tinggi. Jadi kita tidak bisa asal bikin wedding organizer, karena di lapangan itu sebenarnya yang saya rasakan hambatannya akan banyak sekali. Bukan hanya dari klien aja, belum dari vendor, belum dari yang lain. Apalagi dari masa pandemi sekarang kan, perizinan lah, harus ngikutin pemerintah lah, PPKM. Itu kalau kita nggak banyak pengalaman, kalau kita nggak banyak kenalan, kalau kita nggak banyak ilmu yang didapat sebelumnya, kita akan stuck. Gitu. Mental ya? Betul mental harus kita. benar-benar bagus tuh. Apalagi kalau ketemu klien yang emosian, Ya, iya. Berarti harus ada kesabaran tingkat tinggi. Saya sudah terlatih, alhamdulillah. Alhamdulillah Di ya. rumah juga sudah terlatih sekali. Alhamdulillah ya. Nah. Oke. Nah kan berarti kan Teteh emang udah pengalaman dari WO sama wedding planner, wedding organization planner. Nah jadi kan Teteh bisa menjelaskan nih, oh kalau mau sukses jadi WO tuh seperti ini, sukses jadi wedding planner tuh seperti ini. Gitu. Kalau wedding organizer, karena wedding organizer tentunya cara kerjanya beda ya. Wedding organizer kan hanya technical meeting dan hari H, harganya pun beda.
gitu Oh, iya, dengan ada. wedding planner. Itu ada kalau termasuk kayak cateringnya atau enggak? kalau Atau dia wedding nggak mikirin? organizer enggak, kita nggak mikirin. Semua komunikasi vendor itu dari klien langsung ke vendor. Jadi Itu untuk cuman kalau ronde besok gini yes, ya. yes, Ah, maksudnya. iya. Jadi kita perencanaan konsepan wedding, rondan acara gitu. Untuk selebihnya komunikasi ke vendor silahkan oleh klien langsung. Sendiri Gitu. ya? Itu untuk Oh. wedding organizer-nya. Makanya kenapa harga wedding organizer kita biasanya sebutnya the day. The day itu kan karena hari H aja. Itu akan sangat jauh beda dengan wedding planner. Karena kalau wedding planner kita kerjanya lebih banyak dan lebih panjang. Gitu, lebih Mencakup lama, semua ya? mencakup Mencakup semuanya, semua. tanggung jawab semuanya ada di kita. Makanya biasanya kalau packaging saya handle langsung acaranya sendiri, turun sendiri gitu. Bukan berarti anak-anak kru WO saya tidak hebat gitu ya, tapi tanggung jawabnya besar sih. Iya. Kalau wedding planner, jadi saya harus turun langsung menangani klien karena saya yang sudah mengenali lebih dulu karakter klien ini seperti apa. Iya, jadi Gitu. kayak saya yang nggak tahu tentang perbedaan wedding organizer sama wedding planner dari awalnya udah tahu, sekarang kan udah dijelasin. sama Jadi kan vendornya. kadang kita lihat, iya mah murah. Nah, Iya, iya mahal sih. iya. Kadang-kadang Dan itu gak jarang, gitu. gak Iya. jarang itu pasti aja. Teh, kenapa ini dia day sama all packaging bedanya jauh banget? Ya iya, jelas jauh. Kita komunikasi dengan Iya. vendor dan kalau wedding planner itu harga semua vendor kita satuin kan, gitu ya. Harga vendor dekor berapa, harga vendor catering berapa, harga vendor mua dan busana berapa, gitu ya. Belum lagi WO kita harus dimasukin dan jasa kita selama pendampingan pre-wed fitting komunikasi dengan vendor itu juga kan mungkin harus terbayarkan gitu Iya, ya. kalau wedding planner tuh kan kita tinggal diem aja, paling nonton. Iya. Teh mau ini dah. Paling Kalau cuman WO ngatur Acara gitu lah ya pas hari. pangan teh nyari catering. Nah, berarti- Ribet. Iya, Jadi mending jadi udah ke kawan-kawan juga bisa jadi Sebenarnya pertanyaan, betul. jawabannya. Sebetulnya kalau klien ngambil WO the day, kalau menurut saya dihitung-hitung adalah akan lebih mahal dia handle WO dia handle sendiri Iya. ke vendor. Karena apa? Satu, wasting time. Iya, benar. Gitu ya. Si klien ini harus benar-benar menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya komunikasi dengan vendor, Iya. cari vendor, belum lagi kalau vendor-vendornya yang dia harus cari vendor dekor bla 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 banyak gitu. Milih-milih Vendor gitu. catering ini banyak gitu Wah, kan. nyari kabaya. Nah, itu. Di lemari warnanya Ya, kabaya gitu. dan ya. biasanya kalau yang WO the day itu ada aja di hari H perintilan yang klien Terlupa. kelewat. Iya, karena pengalaman juga ya. Iya, sering. Sering. Salah satunya apa? Kalau nggak blower cover kursi itu kan satu hal yang penting ya, seperti hal kecil tapi penting Iya. gitu ya. Kursi kan kalau nggak di coverin bulucun ya, nggak enak dilihatnya, bener nggak? Iya. Benar, Oh, benar. panggung penyanyi dangdut lupa kan? Nah, gitu. Belum Hal-hal lagi kalau itu. musik belum datang kan, si klien panik sendiri. Aduh, aku yang menghubungi musik kan pas hari H dia harusnya terima tamu, dia mikirin mikir, musik belum gitu. datang. Gitu makanya biasanya kalau saya sendiri nggak egois sih. Kalau RH nggak egois. Untuk di hari H komunikasi dengan musik, contoh musik belum datang meskipun dia di bookingnya langsung oleh klien, ya kita tetap bantu hubungi. Gimana Kayaknya kalau caranya? misalnya WO gitu kayak buat ulang tahun gitu ya, anak-anak gitu kan ya, lebih cocok ke situ ya. Kayak gitu. Kalau wedding mendingan disiapin sama WO deh, dibantu. Klien tinggal duduk manis. Neng ayo fitting baju kapan? Neng ayo pre-wed mau kapan? Konsepannya mau gimana? Kita ngajuin konsepan seperti apa? Iya, Klien setuju atau tidak? Kan lebih enak ya. Jadi enggak wasting time juga si kliennya. Terus itu sebenarnya ngabisin banyak biaya juga. Ngabisin banyak Ongkos ke biaya, sini, waktu, ongkos ke ya. situ. Ada Belum juga nyari yang catering. unik. Banyak sih yang unik. Jadi klien di H-1 itu kan sebenarnya harus sudah lunas semuanya ke vendor. Sedangkan kalau the day kan kita nggak tahu untuk pembayaran. Itu klien langsung yang handle ke vendor kan. Ada yang vendor kalau belum lunas itu dia nggak akan datang. Paniknya setengah mati sampai malam gitu. Dia masih panik harus bayar-bayar ke sana ke sini. Itu akan repot sendiri sebetulnya. Betul kan? Anda ya, Saya hati-hati nanti loh kalau ya. mau nikah ke wedding Boleh ke wedding RH aja. planner, ya. Jangan salah ya, RH wedding planner. Nah, jadi yang belum tahu, daripada ribet-ribet milih WO udah wedding planner, mungkin kalau WO
dia tahu ya sekarang iya, perbedaannya tuh WO harga wedding harga organizer vendornya sama nggak planner. diinkludin kan dan Iya. harga yang lebih rendah. Tapi wedding planner tuh lebih terbuka, dia juga udah tahu Terus kayaknya lebih hemat ya, harga-harga. Teh? Iya, Jadi lebih ada hemat waktu, sebetulnya. ada yang Betul. ya gitu kan. Kadang Waktu kita duduk juga kan manis, ngasih promo, enak aja. ngasih Ah, ngasih promo. ngasih bonus lah, ngasih free apa gitu. Oh, sering ada promo juga dia. Oh sering, Kalau- sering dong. Apalagi kalau kliennya yang apa namanya, kita biasanya semua vendor semua WO sih yang kalau menurut aku kalau kliennya soleh gitu ya, Jika Abi? suka mohon. Kita nggak tahu dia ya. Nggak tahu Saya kan? kayaknya salah barusan mohon asarada kadoho. Nah gitu, kadang kita suka pengen ngasih yang lebih justru gitu. Ini klien kok soleh banget ya, baik banget gitu ya, semuanya support apapun yang WO apa namanya arahkan gitu ya. Kita teh gimana kalau gini, oh iya boleh teh, gimana bagusnya aja. Jadi kan kita tuh jadi pengen ngasih yang terbaik, ya. bukannya kita jadi mumpung ini mah kliennya bagor iya. enggak, justru nggak kayak gitu. Semakin enak komunikasi semakin bagus ya. Semakin kita pengen ngasih yang terbaik sama klien, dah itu sih. Dan biasanya kalau klien yang soleh tuh di hari H juga lancar banget. Bener, itu pengalaman aku dari dulu. Kalau ngadepin klien, kalau yang klien yang soleh dan soleha yang pada baik banget itu acara sampai hari H sampai closing itu lancar banget, nggak ada hambatan apapun, nggak ada kepanikan apapun before wedding atau di hari H gitu. Kalau menurut saya itu karena pemilihan wedding planner dan WO itu dia milih wedding planner tuh jadi udah enak aja, nggak usah mikir. Begitu. Dulu kan pernah ada tuh di TV ya yang apa wedding planner yang tiba-tiba tidak ada tuh pas Iya. hari H. Nah. Nah, intinya apa sih tuh nyari wedding planner yang oh iya kita percaya nih bahwa ini tuh emang real. Oke. Karena kan kebanyakan kalau di Instagram ya lihat itu kan yang tertipu juga dari Instagram ya. Betul, Kasian betul. banget pas hari H udah ditungguin catering nggak ada Betul. apa gitu. Kalau menurut saya itu si klien memang harus benar-benar pinter memilih wedding organizer atau wedding planner ya, dan benar-benar harus mengenal, harus ketemu gitu ya, harus ketemu sama orangnya, komunikasinya enak atau enggak nih dengan vendor ini dengan WO ini. Terus apa namanya, si klien ini harus benar-benar pinter menentukan wedding organizer. Seperti kalau ini mah jam terbangnya udah tinggi nih, Ya, pengalaman juga harus dilihat. pengalaman juga harus dilihat ya. Tentunya ada harga, ada kualitas, Ya, benar. begitu ya. Jangan yang WO selewat baru kenal Nah, atau WO mohon maaf, bukan berarti saya menyepelekan WO Ya. baru, tidak semua WO baru itu asal didirikan, enggak ya, asal gitu. Tapi ada juga WO baru yang langsung berkualitas, ada gitu. Cuman memang klien juga harus pinter aja. Pengalaman sih yang Pengalaman. lebih menentukan kualitas Owner sebenarnya. juga kayak ownernya ada kayak Terisma kan, meskipun kayak misalnya baru berdiri 6 tahun tapi kan sebelumnya dia udah pengalaman. Iya, nah gitu ya. Iya. Kasian kan ngelihat di berita tuh. Catering nggak Pas hari H dateng nggak ya, pas hari H Sedih. gitu. Betul, Iya. betul. Harus benar-benar si klien ini mengenal wedding organizer-nya seperti apa, bagaimana alamatnya di mana. Iya. Jangan cuman di sosmed aja, atau minimal kalau kliennya pengantinnya di luar kota, ketemuin tuh Iya. WO itu dengan orang tuanya. Kalau perlu cari tahu lah. Iya, Ya, seperti Tahu itu. penting itu. Jangan asal murah, asal sabet, asal booking. Iya. Nah, gitu Dan Ca. kalau sekarang yang mau nikah tuh ya dengerin ya, takutnya ada yang masih bingung antara WO sama wedding organizer atau Wedding sama planner. wedding planner. Terus misalnya nyari yang weddingnya yang Berpengalaman, berkualitas. berkualitas. Terus enak kan, minimal enak diajak konsultasi. Komunikasi. Enak tuh komunikasi, iya. Kadang kan orang-orang tuh nyarinya meskipun mahal tapi enak dia emang iya enak nih. Terus vendornya juga kan Udah jelas. udah jelas, banyak yang ketipu kan ya gitu ya. Kasihan banget. Biasanya itu berawal dari chemistry juga. Nah, Antara WO dan klien itu harus terjalin chemistry ya. penting. Penting banget. Kalau aku tipe orang yang kalau ketemu klien ini nih pertama ketemu klien, pertama ngobrol, aku klik nggak ya, enak nggak ya ngobrolnya gitu. Kalau klik dan enak ngobrolnya, udah pasti itu sekitar 90 sekian % itu klien akan fix dengan kita. Tapi kalau chemistry nggak terjalin di awal kita komunikasi, itu biasanya cancel, nggak jadi booking ke kita.
Itu sih kalau aku mah pegangannya. Kalau nggak ada komunikasi chemistry itu kan susah. banyak banget ya. Oh, wedding planner. Banyak. Ada komunitasnya kan? Ada Ya, seru-seru ya. Seru. semua ya. Aku Alhamdulillah. kalau misalnya ke apa nih jalan-jalan lagi ada acara apa tuh? Yang wedding semuanya tuh. Pameran wedding. Pameran ongkoh, cek orang bahasa Sunda mah ongkoh. Bersaing. Bersaing, Bersaing, tapi tapi ini sama ini ngebantu ini Iya, gitu ya. iya. Nggak ada ngejelek-jelekin, keren tuh Tasik tuh. Enggak sih, alhamdulillah. Tergantung vendornya mungkin ya, tergantung orang tuanya. Tergantung orangnya, ownernya juga gimana caranya bersikap yang baik dengan sesama. Tetap ya, meskipun kita bersaing, oke kita bersaing gitu ya, cari klien bersaing. Tapi untuk komunikasi, untuk silaturahmi ya tetap kita harus jaga dengan baik karena bisa jadi suatu hari kita kerjasama dengan orang tersebut. Ya, Nah, benar. gitu. Jangan sampai jadi ribut-ribut atau apa gitu ya. Tasik tuh banyak wedding plannernya tapi keren-keren semuanya. Alhamdulillah. Tapi yang pasti harus pilih RH. Tuh. Karena gini, aku ada pengalaman, kita berbagi pengalaman ya. Aku kerjasama dengan vendor yang dari luar kota. Mereka sebenarnya di awal, negative thinking duluan gitu. Apa sih VO Tasik gitunya. Ya. Jadi kita dipandang sebelah mata, bener. Emang bagus gitu, emang berkualitas, emang enak kerjasamanya, udah digituin aja ya. Nah, ternyata pas hari H kita kerjasama, malah enak, malah klop. Chemistry kita malah terjalin itu di hari pertama kerjasama. Dan alhamdulillah kesannya sampai sekarang alhamdulillah baik dan kita tetap bersilaturahmi dengan baik. Itu sih, memang mungkin kita dari kampung tapi berarti bukan berarti kita Kualitasnya. tidak berkualitas. Tuh. Tasik mah juara kreativitas. Iya dong. Iya kan kebaya di Tasik. Wah, bumi. Siapa yang tidak tahu ya? Keren, Apalagi bagus, bagus. RH keren bener. Benar. Ownernya ramah. Intinya harus pilih RH. RH dong. Terus ngejelasinnya juga kan enak. Terus ada paketan tuh bisa nawar-menawar. Terus bisa apa ya? Bisa kita milih antara wedding organizer misalnya atau sama wedding Wedding plannernya planner, boleh. udah dijelasin kan ya. Acara sunatan mau 7 bulanan juga bisa deh. Mau Ulang tunangan tahun bisa, apalagi tunangan gitu. boleh. Mungkin Dari tunangan mau boleh. dari lamaran juga bisa. Asal jangan dari pacaran kan? Bisa juga. Bisa juga, jangan Cari jodoh. Itu bisa juga khusus saya. Bisa sih tapi khusus untuk Anda aja. Nah, gitu. Quotes-nya Ca. dong, quotes-nya Nah, ini di akhir dong, pertanyaan harus quotes-nya nih ada. dari Oke. RH. Quotes-nya apa ya? Saya harus mikir tarik ini. Harus ada dong. Jadi terkenal ini tuh RH ya. Gitu. Bener banget. Enggak sih, kalau pernikahan menurut saya bukan tentang mencari pasangan yang sempurna ya, tapi bagaimana kita menerima pasangan dengan sempurna. Itu aja sih. Tolong jangan cari yang sempurna ya. Iya kan? Sempurna. Itu dia. Itu sebagai contoh dari ownernya langsung. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Ya, itu. benar. Tidak Alhamdulillah. ada yang sempurna. Harus Oke, saling. paling gitu Ca. Risma terima kasih Terima buat kasih waktunya sudah datang. main-main di Oke. podcastnya Sakata TV. Aduh keren Sakata TV. Thank you so much sudah mengundang RH Wedding Planner. Oh, kapan-kapan kita bawa anak buahnya yang cantik-cantik, oke? Ganteng-ganteng ada nggak sih? Ada banyak. Cantik ganteng boleh nanti kita ajak ke Cantik sini. dulu aja diutamain. Pesen duluan Cuma dia. aku doang teh yang cewek. Aku bukan cewek. Ini yang cantik semua ya Allah. Terima kasih buat Risma. Untuk semuanya yang nonton terima kasih. Saya Opik. Saya Ica. Saya Amanda Manopo. See you.